Foto proklamasi berdirinya entitas Zionis. Ini proklamator ini, David Ben-Gurion. Ya. Tolong dikat. Nah, tapi ini di atasnya ini ada pencetusnya. Siapa itu? Yaitu Theodor Herzl. Zionis senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena senjata mereka itu juga dipakai lampu keras. Myanmar, itu kan dulu namanya Burma, ya kan? Ya, betul. Tadi gue udah sebut angka tahunnya. Dia merdeka tahun berapa tadi? 1948. 48. Negara apa lagi yang merdeka tahun 48? Israel. Zionis. Proklamatornya siapa? Ben-Gurion. David Ben-Gurion. Oh, ya, betul. Ada kan tuh fotonya? Iya. Gua kemarin dapat buku nih sekaligus ini juga. Spill. Oh, mau bagian gratis, Bang? Oh, enggak ya. Tidak ya. Belum dibaca. Nah ini karya kakak saya ya, Kang Septian, sejarah perkembangan Zionisme. Ya. Udah jadi kakak sekarang. Kakak ideologis. Ya. Berewokan ya. Nah ini adalah, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kameramen. Di zoom nanti di zoom. Di zoom ya. Ya, iklan. Ini foto proklamasi berdirinya entitas Zionis. Ini proklamator ini, David Ben-Gurion. Ya. Tolong dikat. Nah, tapi ini di atasnya ini ada pencetusnya. Siapa itu? Yaitu Theodor Herzl. Ibarat kata gini lah, kita merdeka tahun 45. Proklamator Soekarno. Tapi Soekarno itu nggak bisa memproklamaskan sebuah kecuali negara. ada satu orang di belakangnya. Kecuali dengan adanya ide yang mendasari. Oke. Nah, ide yang mendasari kemerdekaan Indonesia itu kan bukan dari tahun 45, tapi dari tahun 28. Ya, kan Sumpah Pemuda gitu. Sama kayak gini kasusnya. Ya. Nah, tapi kembali ke Burma dan Myanmar. Ternyata salah satu negara Asia yang pertama kali mengakui kedaulatan negara Zionis ini adalah pihak yang sama dengan pihak yang menjagal para pengungsi Rohingya di Aceh itu. Pemerintah Burma itu sendiri. Katanya Burma dulu Bung Karno aja juga kesel nggak mau ngundang ke konferensi Asia Afrika. Itulah. Ya gini, Kesel. Kan tadi diproklamasikan negara Zionis itu tahun 48. Tahun 49 itu kemudian diakui kedaulatannya oleh Perdana Menteri pertama Burma, Myanmar. Ada yang tahu namanya? Kalau waktu SMP kita belajar Konferensi Asia Afrika, namanya UNU. Ya, cuma 3 kata doang, hemat emang. UNU gitu. UNU itu apa hubungannya sama Newcastle United? Gua nggak mau jawab. Ya. Itu bahasa nanti. Kalau fan MU kan UMU jadi namanya. Siap. Aduh, potensi distrik emang ya. Nah, UNU. Nah, itu kan UNU jadi panitia kongres juga kan di Konferensi Asia Afrika. Karena salah satu negara non-blok. Tapi ngeblok ya. Ngeblok juga sebenarnya dia orang. Karena dia itu dukung Zionis sepenuh hati. Ya. Sampai sekarang tuh ada Pak jalan di Palestina yang dijajah Zionis itu dikasih nama Burma Road. Ya, Jalan Burma. Sama lah kayak Uni Emirat Arab ngasih nama Jalan Joko Widodo. Dan sebagai timbal balik Joko Widodo ngasih nama jalan tol Muhammad bin Zayed, ya kan? Itu Muhammad bin Salman bin Zayed MBZ. Itu Qatar apa Uni Emirat Arab? Uni Emirat Arab. Oh ya. MBZ. Itulah maksud gua tuh Muhammad bin Zayed. mesra sekali itu antara Zionis dengan Burma ini atau Myanmar ini. Nah, tahun 2012 sampai 17 yang tadi gua sebut sebagai the years of killing, itu tadi gua sebut Zionis senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena senjata mereka itu juga dipakai lampu keras, ya, dibeli sama Tatmadaw itu angkatan bersenjata Myanmar, ya kan? Tapi yang jadi pertanyaan aneh nih, Bung Niko ya, ini saya selaku agak sedikit ngamatin militer. Burma itu kan, oke lah kan kalau di Asia Tenggara itu katanya yang pro dengan Israel itu kan Singapura dan Myanmar. Tapi Tatmadaw itu senjatanya
kenapa ketinggalan sekali dengan Singapura itu? Apakah Israel itu tahu bahwa IQ-nya orang Burma itu kecil gitu? Jadi nggak dipasang senjata canggih itu. Serius itu, benar. Senjatanya tuh kayak ini senjata tentara Indonesia tahun 70-an katanya. Beda. Burma itu kan UNU tadi. Iya. Dia kan orang sosialis, Pak. Newcastle United. Yes. Dia tuh orang sosialis religius. Maksud gua gini. Itu nama. UNU, ya, Yes. si Perdana Menteri Burma yang pertama, itu orang sosialis religius. Tapi dia itu diakui oleh banyak pihak sebagai orang yang cukup demokratis. Oh. Ya. Kenapa? Pada masa dia tuh masih mengakui Rohingya. Sasdem. Masih mengakui Rohingya. Ya, Sosdem. Oh, iya. Nah, apa namanya? Bahkan ada orang Rohingya yang duduk di perwakilan. Gitu. Yes. Bahasa Rohingya itu masih diakui dan diperdengarkan di radio-radio di Burma pada masa UNU. Nah, UNU walaupun begitu UNU itu dia menjalin kerjasama militer kan dengan Israel. Zionis ya, dan bibit yang ditanam UNU untuk mengembangkan persenjataan dan pelatihan militer kepada tentaranya dari Zionis itu tentu sangat dinikmati oleh jenderalnya yaitu Newin. Yang Newin itu tahun 62 mengkudeta UNU. Tapi Newin ini sama-sama orang sosialis ya. Dia itu pemuja Karl Marx. Hanya dia nggak demokratis kan? Nggak demokratis. Iya. Nah, masalahnya tadi dia itu si Newin itu sempat atau bahkan pernah mencoba membuat negaranya itu menjadi negara yang isolatif, kayak Korea Utara, ya. Sehingga apa? Ya negara isolatif ya miskin lah, ya kan nggak punya duit segala macam karena dia itu kuper gitu, ya. Nah. Ya mungkin Jong In beda dengan Singapura. Singapura itu kapitalis tulen dan dia itu diuntungkan dengan posisinya di sangat letak yang sangat strategis kan. Jadi itu soal militer kenapa dari segi persenjataan tuh Singapura walaupun dia segede upil tapi gede banget kan dari segi senjatanya gitu. Nah, tapi untuk Myanmar karena dia itu punya pengalaman miskin dan konflik terus-terusan, investor nggak tertarik. Yang tertarik itu ya emang hobi konflik. Kenapa? Karena ini menjadi prospek bisnis yang sangat besar untuk penjualan senjata. Zionis itu sendiri. Mungkin senjata yang ini, senjata yang sudah mulai masuk masa kadaluarsa gitu, dijual gitu. Karena enggak kadaluarsa. Waktu baru awal tahun ini Kak, 2023 itu ketahuan beberapa perwakilan dari pemerintah Myanmar itu pergi diam-diam ke pameran senjata di Tel Aviv gitu. Maksudnya mereka tuh emang punya duit juga, punya anggaran lah gitu ya. Tapi dulu tuh pernah baca tulisan di LYDC Arab gitu ya. Jadi seandainya ada aja negeri kaum muslimin itu yang peduli dengan Myanmar itu misalnya Arab Saudi itu misalnya melakukan pengeboman ke Myanmar itu seluruh pesawat angkatan udara Arab Saudi itu bisa balik utuh itu ke Arab Saudi karena memang terbukti angkatan bersenjata Myanmar itu ya nggak punya itu cupu itu walaupun akhirnya saya bilang kenapa Arab Saudi gitu cukuplah kirim Malaysia aja lah yang lebih canggih lah negeri muslim yang deket kan canggih itu Malaysia gitu baru nanti kalau angkatan darat Indonesia lah nggak canggih sih cuma nekat kita ini gitu kan itu kan kalau ada musuh tuh kan teriak halo salam baku hantam gitu kan gitu ya itu seneng gitu tentara kita tuh ya kirim aja antara Indonesia tapi ya kita lagi-lagi nasionalisme ya emang betul itu yang apa namanya kita tuh dipecah nasionalisme terus akar masalahnya kita banyak nggak paham ya gitu kenapa mendarat saya kembalikan ke antum silakan balik lagi asik loh yang nggak dipotongkan nggak asik lagi udah kita cukupkan terkait Newcastle United tadi. Nah saya ke Pak Fajar deh. Ya, ini kan kalau kita lihat juga netizen ini selain yang tadi udah jawab ya. Ini kontroversi sampai ke bener kontroversi. Belum dijawab tadi sebenarnya kontroversi. Udah ya tadi ya. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya ke Pak Fajar itu terkait dengan dualisme pemikiran pada Iya, kan kalau kita lihat itu dualismenya gini. Ketika ramai pembantaian Zionis Yahudi kepada Palestina, itu betul-betul kompak se-Indonesia di Manado, sebagian besar Israel. Nah, kemudian besar-besaran juga mendukung Palestina.
Sebar sampai stiker yang paling heboh itu muncullah watermelon apa sih? Semangka. Sampai heboh juga tuh viral sebenarnya. Artinya pembelaan mereka itu betul-betul mengikut arus semua. Nah tiba-tiba di selang kasus itu yang kemudian terjadi gencatan senjata, setelah itu muncul kasus Rohingya. Setelah gencatan senjata kan. Nah kemudian ini malah kebalik. Padahal kasusnya sama, pembantaian. Ya, atau pengusiran dari wilayah, atau kita sebutnya stateless lah. Sebenarnya kasus Rohingya sama Palestina itu mirip, sama-sama stateless. Hanya statelessnya Myanmar itu lebih parah dibandingkan statelessnya Palestina, karena hak mereka itu betul-betul tidak diberikan. Sementara kalau Palestina itu masih diberikan, contoh pendidikan, kesehatan dan lain itu masih dapat. Nah, kenapa ada dualisme seperti ini kalau melihat faktor ini? Ya kalau ini sih sama seperti kata Bang Niko tadi, karena ya netizen kita itu ya tadi ya orang-orang kita ini kan masih terkait mencerna arus berita itu kita tuh nggak canggih gitu ya. Kita tuh kadang-kadang masih terkait literasi itu rendah gitu. Kita mencerna informasi itu nggak bisa utuh gitu loh. Dan efeknya nanti ketika keluar itu informasi dikeluarkan lagi, diproduksi dikeluarkan lagi, ini kalau dari sudut pandang ilmu komunikasi itu akhirnya jadinya nggak jelas, aneh gitu. Itu yang terjadi di negeri kita saat ini gitu. Dan memang yang itu yang pertama. Yang kedua memang tadi betul ada provokasi dan sebagainya. Kita tahu bahwa kondisi sebenarnya sih kondisinya sama gitu ya. Kondisinya sama, cuma memang bisa dikatakan Rohingya ini, saudara kita dari Rohingya ini mengalami kondisi yang paling parah. National Geographic itu menyebut Rohingya itu sebagai etnis paling paling menderita di seluruh dunia. Etnis yang paling mengalami istilahnya itu mengalami persekusi paling besar di seluruh dunia gitu. Di satu sisi memang tadi ya kondisinya benar-benar mereka itu tinggal di negara miskin yang rawan konflik, dan mereka itu mengungsi di negara miskin gitu. Nah, ini beda dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Di Palestina itu mereka adalah pusat bisa dikatakan pusat peradaban Islam lah. Akses pendidikan juga mudah, walaupun saudara kita Palestina itu bukan berarti nggak ada yang mengungsi, banyak kan yang mengungsi kemana-mana. Cuma di awal obrolan kita tadi bicara tentang salah satunya Gigi Hadid itu dia model yang dari New York itu, walaupun dia kan Arab Kristen ya, dia orang Arab dan Kristen yang dia sempat lari ke Amerika keluarganya. Ini sebenarnya terjadi gitu, tapi saudara kita di Palestina itu juga banyak yang mengungsi ke Libanon, ke Yordania. Kita masih ingat kalau di Libanon itu dulu ada pembantaian Sabra dan Shatila. Itu kan dulu itu kamp pengungsi Palestina di Libanon. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa saudara-saudara Muslim Palestina itu juga banyak yang mengungsi. Tapi satu sisi mereka masih punya dekat dengan akses pendidikan. Banyak dari mereka itu yang ke Mesir, dan di Mesir juga bisa mengenyam pendidikan sampai ke Al-Azhar. Ya, ini kejadian yang sebenarnya notabene sama gitu loh. Cuma memang tadi tempat kondisi Palestina dengan Rohingya ini mungkin lebih menguntungkan Palestina. Rohingya ini memang benar-benar terjepit. Mereka itu kalau nggak salah di barat laut, di barat dayanya Myanmar kan. Lokasinya itu di barat daya Myanmar kan, yang mereka itu berbatasan darat itu dengan Bangladesh. Selebihnya itu laut itu. Ya, dan mereka itu yang mereka incar itu salah satunya adalah Australia. Sebenarnya ke Australia. Saya kemarin kan ngobrol di cerita JKDN itu, ya mereka mau nggak mau terpaksa ya harus mengarungi lautan. Dan untuk lewat ke Australia itu jalur laut yang paling mudah itu adalah melalui wilayah kita, masuk Selat Malaka kan. Makanya benar kenapa banyak terdampar di Aceh. Karena memang Aceh itu pintu Selat Malaka itu. Mereka tidak mungkin melalui langsung nekat ke Samudra Hindia gitu. Nanti syukur-syukur bisa terdampar dulu ke mana Pulau Christmas itu. Ya, Antartika gimana? Ya, kalau ke Antartika sih masih mending gitu. Kalau misalnya malah dapat suaka dari Nyi Roro Kidul,
susah gitu. Ya alam goib udah. Ya aneh gitu. Bersekutu dengan ini ya, Iya. dengan jin. Nanti ada orang tenggelam di mana, di pantai mana itu Sawarna, nanti yang disalahin orang Rohingya ini anak buah Nyiroro Kidul. Ya di Sawarna, di Pelabuhan Ratu gitu. Ya mereka ya memang secara arus laut itu ya masuknya ke paling mudah ya Selat Malaka. Dan memang mereka itu nggak ingin menetap, mereka tahu kondisi di Bangladesh aja seperti itu. Negeri Muslim Indonesia kan juga sebelum mereka rata-rata memang sini beberapa tahun, ya setelah itu mereka pergi ke Australia. Ini memang seperti itu gitu. Dan tadi memang mereka bukan kemudian kabur atau apa, nggak terima kasih. Nggak, mereka tuh justru sebenarnya nggak pingin tidak pingin menyusahkan saudara Muslim yang lain. Ada kasus dulu beberapa tahun yang lalu itu ada yang ditampung di Jember oleh seorang kiai di pesantren, saya masih ingat. Saya lupa nama kiainya. Memang pengungsi Rohingya ini memang berikutnya tuh akan di ke Australia gitu, diuruskan surat-suratnya, tapi kemudian terjadi salah paham, kiai ini malah kemudian ditangkap polisi. Oke. Dan kejadian di Aceh kadang-kadang sering juga gitu ya Nik ya. Blunder Ya. Ini kejadian dulu waktu di Aceh. Mungkin Niko gimana Nik? Gini, kan bicara soal pemulangan. Ya. Itu kalau istilah kerennya itu repatriasi. Ya. Repatriasi itu punya syarat-syarat. Ya. Nggak Jadi semudah. seorang pengungsi itu bisa dipulangkan. Syarat pertama apa? Yang pertama itu harus dengan persetujuan dia. Ya, maksudnya tuh dia mau beneran apa enggak? Ya. Kalau dia emang enggak mau. Sebelum lanjut ke situ, ini kan pengungsi itu semua di bawahnya UNHCR kan? Ya. Oke. Sama satu lagi apa sih namanya? Yom. Iya Kan? UNHCR itu iklannya Barcelona ya. Apa sih dulu yang UNHCR itu? Nggak tahu.